Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Daniel Johan dalam renungan kebenaran Alkitab pada hari ini, Sabtu 10 September 2022. Baik, hari ini saya akan membawakan renungan kebenaran Alkitab dengan judul Menyembah dalam Roh dan Kebenaran. Untuk dapat memahami makna yang tersirat pada kalimat tersebut di atas, mari saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab kita di Yohanes 4 ayatnya yang ke-20 hingga 24. Di mana keempat ayat ini berbicara tentang hal menyembah. Pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah arti dari kata menyembah. Di dalam bahasa Yunani, kata menyembah dipakai kata proskuneo. Proskuneo berasal dari dua kata, yaitu pros yang artinya dekat dan kuon yang artinya anjing. Analoginya demikian, tidak ada kesenangan lain dari seekor anjing selain berada dekat dengan tuannya. Secara sederhana, kata menyembah atau proskuneo bermakna dekatnya hubungan kita dengan Bapa atau kita hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita hanya dapat menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran jika kita telah memiliki kodrat ilahi. Artinya, kita telah memiliki roh Allah di dalam diri kita. Sehingga lewat roh Allah itulah, maka kita dapat berhubungan dengan Bapa. Tanpa menerima roh kasih karunia-Nya, maka seseorang tidak dapat menyembah Allah karena dia tidak memiliki kodrat ilahi yang sama dengan Allah. Jadi, apa itu menyembah dalam roh dan kebenaran? Mari kita bedah kitab Yohanes 4 dengan judul perikop percakapan dengan perempuan Samaria. Di ayat 20, perempuan Samaria itu berkata kepada Yesus bahwa nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa tradisi ritual agamawi orang Samaria dan orang Yahudi dalam menyembah Allah, mereka harus datang ke gunung Tuhan, sebagaimana yang tertulis di kitab Perjanjian Lama, yaitu di kitab Mazmur 99 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tinggikanlah Tuhan, Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan, Allah kita. Di ayat 21, Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Di mana itu berarti bahwa tradisi ritual agamawi itu akan segera beralih. Perempuan Samaria itu tidak mengenal siapa Yesus, padahal dialah Mesias yang dinantikan oleh perempuan Samaria itu. Sehingga Yesus berkata kepadanya, "Percayalah kepadaku." Perkataan Yesus di ayat 21 ini tersirat bahwa akan terjadi peralihan di dalam hal menyembah kepada Bapa. Baik orang Samaria maupun orang Yahudi, mereka tidak lagi menyembah Bapa di gunung Gerizim atau di gunung Sion, sebagaimana yang dilakukan oleh nenek moyang bangsa Israel seperti yang ditulis di kitab suci mereka, di mana mereka terikat dengan tradisi ritual agamawi, yaitu terikat dengan peraturan hukum Taurat, yang mana mereka menyembah Allah di bait sucinya yang kudus. Perkataan Yesus di ayat 21 ini ditulis oleh Rasul Paulus di suratnya di Galatia 3 ayatnya yang ke-24 hingga 25. Demikian firman Tuhan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sejak kehadiran Kristus, maka sesungguhnya orang Yahudi tidak lagi hidup di bawah pengawasan penuntun, atau tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Di ayat 22, Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Perempuan Samaria itu tidak mengenal apa yang dia sembah atau tidak mengenal siapa Tuhannya,
karena dia hanya mengikuti kebiasaan tradisi ritual nenek moyangnya. Padahal Tuhan yang dia sembah itu ada di hadapannya, sementara Yesus dan murid-muridnya tahu yang mereka sembah yaitu Bapa. Allah yang adalah roh tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia tidak lagi berada di gunung ini atau di gunung itu. Yesus menegaskan bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, artinya bukan dari bangsa Samaria atau bangsa manapun juga. Di ayat 23, Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Sesuai dengan janji Allah bahwa Dia akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia, barang siapa yang menerimanya dan percaya, maka mereka akan disebut anak-anak Allah. Dengan roh anaknya itulah mereka memanggil Dia, ya Abba, ya Bapa. Mari kita baca Alkitab kita di surat Galatia 4 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. "Dan karena kamu adalah anak, maka Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa." Dengan roh anaknya itulah orang percaya menyembah Bapa, tidak lagi hidup di bawah tradisi ritual agamawi seperti mendatangi suatu tempat suci di mana diyakini bahwa di situ Allah hadir. Perlu diketahui bahwa sejak kebangkitan Kristus, maka Allah tidak lagi hadir di bait suci di Yerusalem. Karena kitalah bait kudusnya, kitalah tubuhnya, tempat di mana Dia menaruh kepalanya. Di ayat 24, Yesus berkata, "Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Karena Allah itu roh, maka untuk dapat menyembah Bapa dalam roh, orang harus memiliki kodrat ilahi, yaitu memiliki roh Allah atau roh Kristus di dalam dirinya. Melalui roh Kristus inilah kita dapat berhubungan dengan Allah sebagaimana yang tertulis di surat Roma 8 ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Karena Dialah pengantara kita dengan Bapa. Mari kita baca Alkitab kita di surat 1 Timotius 2 ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus. Demikian juga menyembah dalam kebenaran, karena Kristus adalah sang kebenaran itu sendiri, sehingga dengan demikian lewat Dialah kita menyembah kepada Bapa, karena Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Mari kita baca Alkitab kita di 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-7b. Demikian firman Tuhan. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Kita menyembah Allah tidak lagi terikat dengan ritual agamawi, di mana harus berada di suatu tempat tertentu, karena Kristuslah batu penjuru kita, bukan suatu tempat suci. Mari kita baca Alkitab kita di surat Efesus 2 ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Sebagai penutup, mari saya mengajak Anda membaca Alkitab kita di surat Roma 8 ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Sebagai renungan kita pada hari ini, sudahkah Anda percaya bahwa roh Kristus ada di dalam diri Anda, sehingga dengan demikian Anda dapat menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran? Demikianlah renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di renungan kebenaran Alkitab pada Sabtu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.